Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hisab merupakan satu proses yang akan dilalui setelah hari akhir. Ketika peristiwa itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada semua manusia amalan baik dan buruk yang telah dilakukan ketika menjalani kehidupan di dunia. Beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umat Islam dijamin masuk surga, namun mereka tetap harus bertanggungjawabkan hal-hal buruk yang telah dilakukan selama di dunia dengan menjalani hukuman neraka terlebih dahulu. Dengan proses penghisaban ini, manusia merasa cemas melihat hitungan dosa mereka yang sudah dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Namun, ternyata ada golongan umat Nabi Muhammad yang tidak menjalani proses ini. Mereka tidak perlu merasa khawatir di atas nasib mereka dan golongan ini akan terus dimasukkan ke surga. Berikut ini adalah hadis yang menceritakan tentang golongan surga tanpa dihisab. 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik, tidak mengamalkan tatayur tilik nasib, tidak menggunakan perbuatan dengan besi yang dilarang, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari 5752. Berikut adalah 11 golongan yang masuk surga tanpa hisab dalam hadis sahih. Siapakah golongan-golongan ini? Pertama, as-sabr, yaitu ahli sabar. Golongan ahli sabar merupakan golongan yang menahan diri dari melakukan sesuatu apabila ditimpa ujian dan mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah saja. Ia adalah sifat mulia untuk diteladani. Walaupun pada ucapannya amat mudah dilafazkan, tetapi ia sukar untuk diamalkan. Apalagi ketika berada di situasi yang penuh konflik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga 24. Orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik, yaitu syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapa-bapanya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima syabartum, maka alangkah baiknya tempat keindahan itu. Kedua, Al-Fadl, yaitu ahli kemuliaan. Al-Fadl merupakan golongan yang menanggung kesakitan apabila diperbodoh, bersabar ketika dizalimi, dan memaafkan apabila dilakukan kejahatan terhadap mereka. Biarpun seseorang itu diperlakukan dengan buruk, tetapi seseorang itu tetap sabar dan memaafkan perlaku tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang hamba kecuali sebagai kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, golongan yang beradab sesama jiran. Jiran adalah orang yang tinggal dalam lingkungan rumah kita baik di kiri maupun kanan. Perbuatan berbuat baik kepada tetangga seperti tidak menyakiti hati, membantu apabila diperlukan, serta lainnya adalah amalan yang terpuji. Daripada Abi Syuraih radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis riwayat Muslim. 4. Wafat ketika pergi dan pulang dari Tanah Suci. Tanah Suci Mekah juga mempunyai kelebihan untuk mereka yang wafat di sana. Justru terdapat hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Sekiranya terdapat dalam kalangan kamu yang terpilih meninggal dunia di Madinah Tanah Suci, maka bergembiralah. Sesungguhnya sesiapa yang terpilih oleh Allah untuk mati di Madinah, aku akan menjadi saksi dan syafaat untuknya pada hari kiamat kelak. Riwayat Al-Tabrani, Hasan Sahih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kelima, penuntut ilmu.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, ketika dalam menunaikan hajat saudaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha berat azab seksaannya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Ketujuh, mendidik seseorang sehingga mengucapkan kalimah tauhid. Kalimah tauhid la ilaha illallah adalah bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Sesiapa yang mengucapkan kalimah ini bererti seseorang itu telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Dikatakan bahwa sesiapa yang membantu orang lain sehingga seseorang itu mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka ini akan mendapatkan pahala jariah yang tidak akan putus-putus walaupun sudah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ke-8, wafat pada hari Jumaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu jugalah dikeluarkan daripadanya syurga, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim. 9. Sabar dengan segala ujian. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah telah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan sahaja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Setiap orang yang beriman pasti tidak akan lari dari tujuan hidup. Justru itu kita haruslah reda dengan segala ujian yang diterima. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuan yang kita sanggupi. Ke-10. Memberi manfaat kepada orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Ke-11. Syahid dalam mempertahankan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169, dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Diharapkan dengan perkongsian ini, berkenaan dengan ahli golongan yang masuk syurga tanpa hisab, dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dijadikan rujukan bersama. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.